Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Hamim. Saya adalah guru di SD Negeri Wirun, Kecamatan Minong, Kabupaten Pati. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran ketiga dalam tahapan PPL yang saya lakukan di sekolah saya sendiri. Pembelajaran ini dilakukan secara daring di kelas 6, tema 4, subtema 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Jaga kesehatan agar kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Kalian tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan. Untuk memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa ya, agar semua kegiatan berjalan dengan baik, mendapatkan pahala, dipimpin oleh yang masuk duluan disiplin tadi, Rohman. Ya, ayo Rohman. Pimpin Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rohman. Nah, tadi berdoa merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu kita mulai dengan berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sekarang kita mulai menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju. Terima kasih, tepuk tangan. Itu tadi menyanyikan lagu nasional, merupakan salah satu wujud cinta kita pada tanah air kita. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita lakukan salam literasi terlebih dahulu. Salam literasi. baca bisa luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang nanti kalian akan melakukan kegiatan yang tujuannya yang pertama itu agar kalian dapat menganalisis ciri-ciri kosakata baku pada teks. Kemudian mampu menuliskan informasi dari teks eksplanasi yang dibacakan dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Kemudian juga kalian bisa menganalisis cara kerja panel listrik tenaga surya. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Salah satu globalisasi yang mendunia adalah ditemukannya listrik. Banyak alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan listrik. Apa contoh alat rumah tangga yang menggunakan listrik? Kulkas, Pak. Betul, kulkas. Itu juga menggunakan listrik. Televisi, betul. Lampu, ya tidak? Iya, Pak. Nah, sudah pernah belum melihat membangkit listrik? Pernah. Di mana? Pernah, Pak. Di mana? Di YouTube, Pak. Ya, boleh, itu bisa. Karena kita tidak bisa langsung ke sana, bisa juga melihat YouTube ya. Di YouTube, bagus. Itu juga salah satu kalian bisa memanfaatkan teknologi globalisasi. Nah, kalian saksikan video berikut, analisislah. Kalian coba telaah di situ. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari pembangkit listrik energi dari energi fosil? Apa artinya energi fosil? Yaitu energi yang dari tambang yang berasal dari fosil makhluk purba, yaitu batu bara ini biasanya banyak terdapat di Pulau Kalimantan kalau di Indonesia. Listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari uap dan membuatnya menjadi energi listrik. Indonesia sendiri mempunyai cadangan batu bara yang cukup banyak. PLTU memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah murah. Energi dari batu bara sangat murah
24 jam sehari secara kontinu. PLTU sendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan, seperti sulfur dioksida. Penambangan dari batu bara juga berpotensi merusak lingkungan. Kemudian setelah mengamati video tersebut, nah sekarang ada beberapa masalah yang harus kalian pecahkan. Untuk yang pertama, apa kekurangan PLTU batu bara? Mencemari lingkungan, Betul. udara, Apalagi? polusi udara. Udah bagus, semangat ya. Nah, yang kedua, bagaimana jika PLTU tersebut kehabisan bahan bakar fosil jika batu baranya habis? Tidak bisa melakukan apa-apa, Pak. Nah, tidak bisa melakukan pembakaran atau tidak bisa melakukan kerja. Nah, untuk itu perlu apa yang disebut dengan energi alternatif. Untuk mengetahui alternatif apa yang digunakan untuk menghasilkan listrik, kita lakukan kegiatan hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi, yaitu proses yang mendunia. Arus kebudayaan begitu kuat, arus informasi begitu kuat, tapi kita harus tetap pada budaya kita sendiri. Jangan sampai generasi kita terpengaruh oleh kebudayaan dan gaya hidup negatif. Kita akan belajar tentang kosakata baku. Kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah yang sudah ditentukan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ya. Misalkan maaf, memakai P, ya maaf. Yang benar ada maaf, memakai F. Nah, selain kosakata baku, kita juga akan mengenal tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nah, teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Fenomena ini bisa peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Kemudian ada deret penjelas. Deret penjelas ini menjelaskan dari apa pernyataan umum tadi. Misalkan pernyataan umumnya tentang batu bara. Nanti deret penjelasnya hubungannya dengan batu bara tersebut. Apa batu bara dihasilkan di mana? Kapan batu bara itu terbentuk? Nah, itu namanya deret penjelas. Yang ketiga adalah simpulan atau pendapat penulis. Halo Nesa. Dibaca ya, sambil ditelaah apakah di situ ada kata-kata tidak baku. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Di situ tadi ada kata tidak baku. Ayo coba apa? Pak. Pelatihan. Betul. Yang benar apa? Pelatihan. Sekarang tugas kalian, apa yang ada di teks ini ya, kalian telaah, kalian baca berulang-ulang. Kemudian tugasnya carilah kosakata tak baku atau tidak baku pada teks di atas, kemudian ubah dalam bentuk kosakata baku. Kedua, kalian juga harus mencari informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah. Caranya gimana? Yang pertama, paragraf 1 berisi topik utamanya. Cari informasinya apa. Yang kedua, dan paragraf 3 simpulan hasil akhir dari pernyataan umum dan deret penjelas. Nah, kalian buat mind mapping atau peta pikiran yang kreatif tentang teks eksplanasi ilmiah tadi. Kalian kerjakan pada LKPD yang sudah Pak Guru berikan. Siap ya? Bagus. Siap, Pak. Mulai dari sekarang ya. Nah, ini untuk tugas ini kalian nanti kirim saja foto ke WA Pak Guru atau link yang sudah Pak Guru berikan, Google Form-nya, tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya, terutama dari ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan teks yang kalian baca tadi. Kalian akan mempelajari tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini merupakan salah satu energi alternatif selain dari PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Indonesia sebenarnya juga sudah di beberapa kota menggunakan lampu-lampu kota itu menggunakan energi dari tenaga surya. Di siang hari mereka menyerap energi cahaya, kemudian malam hari lampunya bisa nyala. Nah, itu energi listrik tenaga surya. Tugas kalian itu menganalisis bagaimana langkah kerja atau cara kerja sel atau panel surya.
Halo. Hai. Poin 1 adalah solar panel. Sinar matahari di siang hari dan mengubahnya menjadi direct current, DC. Poin 2 adalah inverter, D. Ini tadi Sudah, Pak. tentang pembangkit listrik tenaga surya menggunakan panel surya sangat hemat ya, juga untuk mengurangi global warming ya, pemanasan global, karena sangat ramah dengan lingkungan ya, memanfaatkan cahaya matahari, tidak ada polusi udaranya. Video ini juga sudah Pak Guru share di grup WA. Kalian bisa menelaah lebih lanjut. Guru berikan waktu 10 menit lagi. Saya sudah selesai belum? Sudah, Pak. Belum. Ayo dihidupkan kameranya semua. Kita lakukan senyum selama 5 detik. 1, 2, 3. Oke. Dan saatnya kalian mencoba sumber energi alternatif yang lain. Jadi kalian akan membuat sebuah percobaan sederhana dengan menggunakan beberapa alat-alat yang ada di sekitar kita. Sekarang kita simak video berikut. Bisa kamu beli di toko elektronik atau tukang servis elektronik. Kemudian kabel ini lampu LED, kabel dan penjepit buaya nanti dibuat seperti itu ya pada gambar. Kemudian hubungkan paku dengan hubungkan dengan lampu LED. Lakukan dengan bantuan orang tua kalian, juga dengan bantuan Pak Guru. Bisa kalian konsultasi, bisa kalian video call Pak Guru, buat kamera foto, bisa video, kemudian juga membuat laporan tentang kegiatan tersebut ya. Laporannya, sistematikanya yang pertama nama percobaannya apa, kemudian tujuan percobaannya apa, kemudian tadi alat dan bahannya apa saja ditulis, langkah kerjanya apa, yang pertama gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana, kemudian simpulan atau hasil dari percobaan tersebut. Sudah mengerti belum tugasnya? Sudah, Pak. Jawabanmu ayo dipresentasikan depan teman-teman. Bentuk tak baku, pelatihan, bentuk baku, pelatihan, teknologi. Ya. Terima kasih. Nah, ayo yang menanggapi Yoga. Jawabannya sudah bagus, Pak. Ada satu yang salah ya Yoga ya. Tapi kurang lengkap, Pak. Mantap betul. Betul. 1. Topik atau masalah. Fakultas Teknik Universitas Indonesia solar akademi pertama di Asia itu solar panel menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi arus DC. Alat yang untuk menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut diubah dan disimpan di baterai, kemudian juga digunakan untuk lampu, kemudian untuk radio, televisi. Saatnya kalian mengerjakan evaluasi. Kerjakan evaluasi dari pembelajaran hari ini di link Google Form yang sudah Pak Guru bagi di grup WA. Ya, kan apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ayo Indah, bisa enggak simpulannya? Indonesia memiliki peran aktif dalam bidang iptek di ASEAN. Untuk mengurangi dampak negatif PLTU, salah satunya menggunakan pembangkit listrik alternatif, yaitu menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel. Bagus, luar biasa. Tadi simpulan dari Indah sudah lengkap. Aktif yaitu menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Betul. Kemudian refleksinya. Indi, jawab nomor 1 sampai 3. Kerjasama iptek ASEAN, panel surya, percobaan listrik sederhana. Bagian mana yang menyenangkan? Melihat video. Bagaimana mengurangi dampak negatif PLTU dengan sumber energi alternatif? Ya, merupakan salah satu energi alternatif. Yang namanya energi alternatif adalah pengganti untuk mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar fosil. Jangan lupa
kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Memoin doa adalah Indah. Kita mulai. Berdoa selesai. Luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa nanti untuk pembelajaran berikutnya kita masih hubungannya dengan globalisasi. Untuk pembelajaran ini Pak Guru ucapkan terima kasih ya. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.